subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Al-Farisi, mahasiswa YN Pontianak Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan umum terkaitan sejarah historis bagaimana kompilasi hukum ekonomi syariah berkembang, khususnya di bidang perekonomian di Indonesia yang berbasis prinsip-prinsip ajaran Islam atau berbasis syariah. Nah, perlu diketahui juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa itu merupakan suatu perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama mengenai tentang sengketa ekonomi syariah. Nah, secara yuridis bahwa pengakuan mengenai prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah tentang ekonomi syariah itu telah diakomodir dalam berbagai suatu peraturan perundang-undangan yang mana mulai itu diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan atau dunia perbankan, tentang peraturan pemerintah juga Nomor 72 Tahun 1992 tentang berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian juga diperkuat dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Nah, ini hingga diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perbankan syariah hingga sudah sangat jelas. Nah, kemudian secara yuridis, kita melihat perekonomian yang ada di Indonesia, bahkan khususnya di dunia saat itu, bahwa perkembangan perspektif yuridis mengandung suatu nilai-nilai prinsip pelembagaan ekonomi syariah atau sesuai dengan ajaran Islam. Nah, untuk perkembangan ekonomi Indonesia, bahkan ini sudah jelas lepas dari perkembangan ekonomi dan bisnis syariah masyarakat Muslim dunia pada umumnya. Nah, perkembangan ini dilatar belakangi bahwa ketika saat itu mereka mengajukan 18 proposal atau 18 negara-negara organisasi Islam yang dimana mereka mengikuti suatu hasil sidang tersebut. Nah, tepatnya di negara Pakistan, di Karachi pada bulan Desember tahun 1970. Nah, di sini merupakan salah satu pentingnya keluarnya hukum ekonomi syariah atau kompilasi ekonomi syariah, karena mereka melihat apa yang diterapkan oleh negara-negara di belahan dunia itu adalah ekonomi yang konvensional. Namun ini adalah suatu perkembangan pembaruan hukum, adanya mentransformasikan hukum Islam secara yuridis, dan diperlukan sesuai dengan prinsip atau kaidah dan melihat kebudayaan atau sesuai dengan perkembangan yang ada di dunia saat ini. Nah, lahirnya itu pada bulan Desember tahun 1970, maka dari itu keluarnya ada 18 proposal yang diajukan oleh mereka. Nah, kemudian juga apa yang disampaikan oleh mereka memiliki suatu dua jalur, yaitu jalur legislasi maupun non legislasi. Nah, legislasi ini adalah jalur yang memuat suatu perundang-undangan, dan non legislasi di luar dari undang-undang. Nah, maka secara yuridisnya, hukumnya, maka mereka korelasikan dengan fikih. Yang pertama ialah Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijtihad atau ijma' para ulama, hingga putusan-putusan hakim dengan prinsip kaidah jurisprudensi yang ada di perkembangan di dunia. Maka lahirnya suatu perundang-undangan khususnya kompilasi ekonomi syariah. Nah, kemudian juga melihat perkembangan yang ada di belahan dunia, maka dari itu secara historisnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini merupakan suatu rangkaian atau perkembangan hukum Islam yang mana ini telah dibukukan sesuai dengan prinsip dan praktik sosialnya
di belahan dunia, khususnya di Indonesia, untuk menerapkan transaksi-transaksi atau bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Maka dari itu, kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan suatu sangat penting yang secara absolutnya yang dimiliki oleh pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara tersebut. Maka dari itu, apa yang di penyelesaian tentang sengketa-sengketa itu mengacu pada kompilasi hukum ekonomi syariah yang menjadi suatu marwah dan menjadi suatu poin terpenting. Maka dari itu, ini adalah termasuk dalam kesiapan dari sumber daya manusianya untuk menerapkan transaksi ekonomi dan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian mengenai juga mengapa sih ada perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dulunya itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah, tentang peradilan agama. Nah, maka dari itu perubahan undang-undang tersebut mempunyai suatu kewenangan menyelesaikan dalam hal perkara sengketa ekonomi syariah adalah pengadilan agama sebagai pengadilan yang mana di lingkungan pertama. Nah, ini lembaga tersebut memiliki suatu aparat hukum yang memiliki kekuatan hukum pada prinsip ekonomi syariah. Nah, dan itu merupakan konsep ekonomi yang sedemikian secara komprehensif menggunakan suatu prinsip syariah sebagai dasar atau landasan secara yuridis sebagai perekonomian Indonesia untuk mengacu pada prinsip-prinsip syariah atau kompilasi hukum ekonomi syariah. Maka lahirnya suatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan sebelumnya ini merupakan suatu bentuk dalam rangka memantapkan dalam kedudukan pengadilan agama sesuai dengan prinsip kaidah Islam. Ini termasuk diantaranya penyelesaian sengketa ekonomi syariah pun di Indonesia di peradilan agama pun hakikatnya tetap diimplementasikan, diproteskan dalam prinsip perekonomian diantaranya para pihak yang bersengketa di lingkungan peradilan. Nah, apabila dalam penyelesaian sengketa melalui perdamaian, maka dilakukan melalui dengan musyawarah, tidak mencapai memufakatkan, dan tidak ada pula ditempuh melalui arbitrase, maka hal itu dapat ditempuh dengan jalur lain. Nah, kemudian juga kita melihat dalam suatu peradilan agama mengenai pasal tersebut tentang penyelesaian melalui litigasi juga di peradilan agama sebagai lembaga peradilan yang mempunyai suatu kekuatan berhukuman. Maka sebenarnya ini perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama ini telah disesuaikan dan adanya suatu pergeseran, maka lahirnya sebuah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama yang menyesuaikan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Nah, kemudian juga ada yang ditanyakan mengenai tentang bagaimana sih tentang penghimpunan dana di bank syariah ataupun penyaluran dana di bank syariah. Nah, penghimpunan dana di bank syariah ini merupakan suatu bentuk giro deposit atau dengan sesuai dengan prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip yang kita ketahui bahwa di lembaga bank syariah, misalkan di Bank Kalbar Syariah atau Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah atau yang berbasis syariah itu biasanya mereka menggunakan prinsip wadiah mudharabah. Nah, wadiah ini merupakan suatu perkongsian atau akad kerjasama antara kedua pihak ataupun adanya satu timbal balik dan sistemnya pun bagi hasil. Nah, kalau mudharabah kerjasama antara kedua pihak atau lebih, tapi yang biasanya dijumpai dalam praktik-praktik mudharabah di dunia perbankan syariah itu adalah mereka menghimpun dana dari situ. Nah, maka prinsip ini penghimpun dana yang dilakukan oleh dunia perbankan hampir sama dengan perbankan konvensional sebetulnya. Namun artinya sistem perbankan syariah ini dikenal dengan produk-produk yang mana berupa giro atau demand ataupun tabungan kemudian juga deposit.
term deposit atau sebagai serta untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian, pada tepatnya produk dana yang diislamkan sesuai dengan Islam, sesuai dengan perbankan syariah. Nah, ini adalah prinsip wadiah yang sering banyak dijumpai dalam penghimpunan dana, wadiah dan mudharabah atau deposito, mudharibah, mudharabah. Kemudian pengguna dana di bank syariah dapat berbentuk giro. Namun juga kita melihat dalam praktik dunia perbankan syariah mengenai penghimpunan dana atau penyaluran dana, yang mana ini merupakan suatu sangat penting dalam sistem operasional dunia perbankan. Maka dari itu ini diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat, sehingga apa yang ingin masyarakat itu sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran Islam. Kemudian juga yang sering dijumpai, misalnya saya melihat di dunia perbankan itu tentang informasi, atau saya membaca jurnal-jurnal banyak menerapkan yang prinsip mudharabah dalam penghimpunan dana. Nah, di sini mereka mengacu pada DSN atau fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia tahun 2000 tentang prinsip mudharabah yang diterapkan lembaga keuangan syariah. Maka dalam menjelaskan atau mewujudkan untuk menyalurkan dana secara berhasil, maka dari itu dihimpunlah hak yang mana dapat dibayar sesuai dengan prinsip pembiayaan kredit mudharabah. Maka juga ada kredit musyarakah, al-murawah, istisna, jarah dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada di dunia perbankan itu ialah mengenai tentang sistem bagi hasil, khususnya di pertanian lahan, misalnya musakah, muzaraah, sistem prinsip bagi hasil. Misalkan ada juga biasanya mengenai ada penyaluran dana antara lembaga pemerintah dengan lembaga swasta ataupun perseorangan. Nah, perseorangan ini mempunyai suatu lahan tersebut untuk digarap, tapi bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Nanti ada timbal baliknya, apakah dari 50% atau sama 50% atau sebaliknya dari 80 dan 30. Maka di sini ada biasanya yang terjadi berarti di lahan pertanian mengenai penghimpunan dana dan penyaluran dana. Nah, kemudian juga secara kita melihat bahwa tentang pembiayaan yang ada ini, itu biasanya ada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Nah, untuk pembiayaan konsumtif ini yang ditujukan dalam pembiayaan yang untuk seperti kendaraan bermotor yang bersifat konsumtif, ya. Kemudian pembiayaan yang mana bersifat pendidikan, juga pembiayaan artinya tentang konsumtif. Nah, kemudian juga ada pembiayaan tentang produktif. Produktif ini adalah pembiayaan yang mana tentang modal kerja, hasil dari dia, atau pembelian barang, mobil yang lain yang sudah menjadi tujuannya untuk pemberdayaan secara real atau pembelanjaan secara real. Nah, maka kaidah ini yang sering digunakan mengenai pembiayaan atau penghimpunan dana. Nah, pembiayaan dengan juga biasanya pembiayaan jual beli yang sering dijumpai. Kemudian juga pembiayaan yang sering dijumpai juga pembiayaan sewa menyewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan akad pelengkap. Maka dari itu menghimpun dan penyaluran dana itu harus kita tetapkan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.